Sementara itu, polisi telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus kecelakaan maut antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Ya, sejumlah saksi yang diperiksa termasuk para korban dan juga pihak taksi yang tertemper KRL. Polda Metro Jaya telah memeriksa 39 saksi dalam kasus kecelakaan kereta tersebut. Saksi yang diperiksa termasuk 11 korban, pihak KAI, manajemen taksi, serta pengemudi taksi yang tertabrak KRL. Adapun fokus pemeriksaan yakni terkait dengan teknis perkeretaapian dan juga operasional taksi tersebut. Polisi juga melaporkan masih ada 12 korban kecelakaan yang dirawat di 7 rumah sakit yang tersebar di Jakarta dan juga Bekasi. Ini di Ampera ya. Nah, sampai saat ini proses masih berjalan dan secara simultan penyidik Polda Metro Jaya, Puslap 4 Barreskrim Polri bersama KNKT seiring sejalan ini melakukan pendalaman sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Kami juga menghormati tim dari KNKT yang turun terkait tentang musibah kecelakaan mobil taksi online dengan kereta KRL. Begitu juga KRL dengan kereta cepat Argo Bromo Anggrek. Nah, tim penyidik dari Polda Metro Jaya juga sama-sama mendalami dua peristiwa yang terjadi antara mobil taksi online dengan kereta komuter. Selanjutnya kereta komuter dengan Argo Bromo Anggrek yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih Nata, Arman, juga siapa di studio dan pemirsa. Kami akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini, dan memang untuk pagi ini aktivitas kendaraan di kawasan Rasuna Said ini mengalami penurunan aktivitas masyarakat, di mana memang kalau kita melihat volume kendaraan saat ini cukup lengang untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Rasuna Said maupun yang akan lurus mengarah ke arah Semanggi. Sampai saat ini dalam keadaan relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Selepas traffic light pun kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Hal yang sama untuk kendaraan dari arah Tendean maupun dari arah Warung Buncit yang akan mengarah ke arah Rasuna Said maupun berbelok arah ke arah Semanggi dan juga ke arah Pancoran. Sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk berhati-hati, antisipasi dengan aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga pagi pada median jalan. Tentunya ini juga perlu menjadi perhatian dengan Anda untuk selalu berhati-hati. Dan kami juga harapkan Anda untuk selalu parkir di belakang garis stop, mengingat memang kawasan Rasuna Said ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang. Tentunya pada zebra cross ini ada hak pejalan kaki. Ini juga perlu jadi perhatian pengguna jalan lain seperti pengendara sepeda motor maupun kendaraan minibus. Kemudian kami juga menginformasikan detail SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 285 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 21 orang, 42 orang luka berat serta 339 orang luka ringan. Dari data tersebut 67% terjadi pada waktu siang hari dan penyebab laka lantas dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari depan dan gagal menjaga jarak aman. Tentunya ini juga bagi Anda yang melakukan perjalanan libur akhir pekan untuk memeriksa kembali kelaikan kendaraan serta pastikan Anda tertib dalam berlalu lintas dengan mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas seperti penggunaan helm standar SNI maupun penggunaan safety belt bagi pengendara kendaraan roda 4. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas aman serta perjalanan
akhir pekan Anda berjalan dengan lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, Nata Arman juga siapa kembali ke Anda. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporannya dari kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, ratusan supporter mengamuk saat Persipura Jayapura kalah dari Adiaksa FC. Ya, selain mengamuk di dalam stadion, supporter juga membakar sejumlah kendaraan di luar stadion. Kericuan ini pecah usai Persipura Jayapura kalah 0-1 dari Adiaksa FC dalam laga play-off perebutan satu tempat ke Liga 1 Super League. Ratusan supporter mengamuk masuk ke lapangan, melempari dan mengejar pemain lawan. Supporter yang emosi bahkan sampai merusak sejumlah fasilitas di dalam stadion. Kericuan merembet hingga keluar stadion. Sejumlah kendaraan dibakar massa, termasuk ambulan dan mobil polisi, serta bangunan di sekitar stadion. Terbakar. Ini juga mobil. Hingga malam ini ratusan personil berjaga mengantisipasi kericuan lanjutan. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari tim Persipura terkait insiden kericuhan ini. Di Stadion Lukas NMB, ini pendukung Persipura, mereka memeriksa setiap mobil yang keluar dari lapangan. Pemirsa, ratusan pengunjuk rasa melempar puluhan ular berbisa saat berunjuk rasa di pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ya, ular-ular tersebut sengaja mereka bawa sebagai hadiah bagi Bupati Indramayu, Luki Hakim. Puluhan ular berbisa ini tiba-tiba saja berkeliaran di depan pintu masuk pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Aksi tidak terpuji dilakukan warga saat mereka berunjuk rasa. Seketika, aparat kepolisian meminta demonstran menghentikan aksinya. Selain tidak pantas melempar hewan di tengah aksi unjuk rasa, beberapa ular yang mereka lempar juga berbisa. Tak terima aksinya dihalau, ratusan pengunjuk rasa nekat menerobos gerbang pendopo. Aksi saling dorong pun tidak dapat dihindari. Kawan-kawan, itu kita. Mereka dibawa kita. Akan tetap. Kita tidak butuh perwakilan. Banyak puluhan ular berbisa itu sengaja dibawa warga untuk diberikan kepada Bupati Indramayu Luki Hakim. Ratusan mengaku tidak puas dengan kerja Luki Hakim, termasuk tentang pengelolaan sampah yang